Yo, siang. Selamat siang ya semua. Yuk dibantu tap-tap dulu yuk, teman-teman. Tap-tap layarnya dulu. Saya masuk angin sama ada kalau malam itu toh itu akhirnya masuk angin. Kalau kemalaman sama kecapean kadang itu ya. Karena besoknya kerja juga. Jadi saya webnya siang. Ini siang dulu aja lah. Kemarin saya pilek hebat sampean, makanya semalam enggak live-nya kan sore udah saya live, terus malamnya enggak live. Ini aja baru sembuh. Om saya capalong nggak tahu, saya capalong nggak tahu karena bukan futur, karena nanti enggak tepat kalau mau pakai untuk futur. 5% koreksi itu sudah liquid. Nah takutnya karena buat kita temper 1 hari 5% itu enggak masalah. Takutnya itu ya, kan saya enggak mau itu. Thank you Bang Elspras. Teman-teman, ini saya mau bahas gini. Kenapa saya beli SRP? Nah ini baru saya bisa jawab kalau ada contohnya. Yang teman-teman perhatikan, lihat ini ya, marketnya. Dari antara semua market yang tidak terkoreksi terlalu jauh itu sebetulnya dari kemarin itu SRP. Karena apa? Karena SRP itu sudah di golden ratio. Nah, kenapa alasan saya kenapa beli di golden ratio. Jadi kalau posisinya awalnya kita kan beli di sini. Di sini TPM. Kenapa saya beli di sini saya tambah muatan, di sini lagi saya tambah muatan kemarin? Karena sudah di golden ratio. Kalau teman-teman perhatikan yang sudah di golden ratio, dia koreksinya tidak besar walaupun hari ini koreksinya variasi. Ada yang 6%, ada yang 10%. Tapi ini tidak jauh. Sebenarnya untuk SRP tidak terlalu jauh, paling tidak terlalu jauh. Saya lihat SRP salah satunya. Karena ada BTC, kenapa? Karena ada berita Kraken. Jadi stakingnya, tapi tidak usah disikapi dengan terlalu terburu-buru. Kadangkala, nah ini yang kita ini nih itu biasa gitu loh. Orang-orang yang biasa bereaksi dalam 1 hari ada apa direaksi lagi, nanti naik lagi nyesel gitu, harus kejar-kejar gitu ya. Kita harus melihat market itu dengan lebih detail. Thank you Bang Isan. BTC mau kemana? Kemungkinannya memang ada potensi kalau terjadinya ini yang urusannya Kraken tidak selesai, itu bisa turun sampai golden ratio bisa ya. Tapi kan ini sudah ditutup Kraken itu, jadi ceritanya gini loh. Masalah Kraken itu adalah diincar SEC dengan denda 30M US dollar. Terus si Krakennya sudah menyetujui karena berita ini sudah bocor. Seharusnya ada beberapa exchange, tapi ini kayaknya mungkin tidak dilanjut, ini memang gimmick aja. Bisa jadi gimmick aja. Jadi udah biasa gitu loh. Ini memang sebetulnya bukankah kita sudah membahas di sini adalah toyib dan kondisinya adalah koreksi. Dan ini sangat wajar teman-teman. Jadi jangan lupa bahwa ini posisinya masih jauh loh. Jangan kita langsung menyikapi seolah-olah wah ini bener nih 10.000. Lah 10.000 ini sudah jauh banget kok. Kita bicara 10.000. Jadi jangan panik terlalu berlebihan, belum tentu itu terjadi. Gitu ya, teman-teman. Kalaupun yang terberat apa? Yang terberat di golden ratio. Ya, yang terberat di sini. Dan ini pun wajar-wajar sebetulnya. Karena apa? Bullish memegang kontrol. Jadi kenapa kok saya
kalau teman-teman perhatikan itu kenapa kok saya ambilnya dari kemarin cuman SRP, ini jawabannya sekarang saya jawab ini ketika ada momentum bisa menjelaskan secara detail. Jadi kalau teman-teman yang ambil SRP kemarin koreksinya tidak gede, yang lain dalam kan, karena posisinya dia posisi di letaknya itu adalah posisi di blind spot. Lah makanya blind spot itu sulit. Kenapa beberapa kali saya menjelaskan blind spot itu susah. Ini analisa aja orang susah. Ini di titik ini susah. Mau dinaikin FOMO itu tergantung retail, mau diturunin tergantung paus. Paus mau sero atau enggak. Kalau enggak mau sero ya dia tendang terus. Turun ditendang lagi, turun lagi ditendang lagi. Karena paus kan enggak mau. Kalau dia enggak mau kulaan, gimana mau diturunin? Ya dia tendang ke atas. Untuk apa? Harganya lebih tinggi. Kan seperti itu mindsetnya mereka. Nah disinilah yang teman-teman harus jangan FOMO di area-area ini. Ini bukan ruang pembelian ya teman-teman. Kenapa saya kalau menjelaskan kalau saya cuma mau beli di titik ini. Selalu saya habis menjelaskan saya akan ngomong gitu. Karena dengan area ini teman-teman kalau mau tahu, area ini teman-teman sedang mengunci yang namanya basic dari grosir. Ini dasarnya grosir seperti ini. Terima kasih Bang Isan. Jadi kalau teman-teman sudah di golden ratio cicil-cicil, tidak apa-apa, tidak usah takut. Tapi jangan all in kembali lagi, karena market itu tidak ada yang pernah tahu. Tapi kalau yang teman-teman perhatikan yang sudah SRP di golden ratio baru sadar, oh iya ternyata tidak koreksi dalam ya. Ini ada kan berat ini. Loh lihat nih. Ini ada ini berat nih. Kemarin dari sini ke sini aja berapa nih? Loh, 10% lebih loh ini. Belum ETF-nya. Hampir 20%-an. Ini kalau SRP dia koreksi tapi tidak gede sebenarnya. Tuh mantul lagi, ini malah naik lagi. Tidak gede, sebenarnya kan harusnya di golden ratio. Makanya kalau beli di golden ratio seharusnya ini belum koreksi terlalu jauh. Belum rugi lah gitu, ya. Ketika dia nanti mantul enak. Gitu ya caranya gitu. BTC lagi sekarang enggak. Ya jangan. Thank you Bang Iksan. Nyicil BTC lagi sekarang enggak Om. Gini, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau yang belum nyicil, cicil aja enggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi loh ya. Konsekuensi kalau saya secara pribadi ditanyai sebenarnya mau nyicil enggak, saya enggak nyicil ya. Karena saya sudah ambil modal saya. Kalau saya mau nyicil kalau dia nyentuh di area 18.800 itu baru saya mau nyicil. Selain itu saya kan punya amunisi sudah. Ya ini kenapa kok yang di bawah ini tetap psikisnya tenang. Kalau ini TPM, nah ini yang jual semua. Ini mumet nih. Betulan, saya peringatin kembali, yang jual semua itu akan mengalami yang namanya kondisi kebingungan. Karena jangan bermain di area ini. Ini area adalah area blind spot. Area blind spot ini area yang susah untuk sebenarnya lihat secara utuh itu susah. Karena ada dua tarik-tarikan antara satu retail yang FOMO atau keinginan dari si grosir yang pengen kulaan di harga lebih rendah. Tergantung yang mana ini yang akan dituju. Makanya yang dicari kenapa golden ratio. Golden ratio itu adalah tambatan ketika bullish memegang kontrol. Jadi daya pantulnya itu nanti akan ke golden ratio ini. Ini lebih aman. Kalau teman-teman beli di area-area ini lebih aman. Ini membuat teman-teman santai gitu loh. Contoh kayak yang SRP ini. Beli di golden ratio santai ndak ayo. Walaupun koreksinya gede. Tetap santai. Ini yang bisa. Kenapa ndak tak jelasin dari biar ada contohnya. Ada contohnya reaksinya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Sekarang ini kan perbedaannya mencolok sekali antara SRP dan ada ETH, BNB itu mencolok sekali.
Loh kok bisa gitu ya enggak koreksi? Karena dia sudah terkoreksi dulu. Dan dia belum naik terlalu jauh. Itu jawabannya. Jadi teman-teman kalau pengen angka harga yang bagus ini sama ini. Di golden ratio bocor-bocor dikit ketika bullish memegang kontrol. Ini dasarnya teman-teman. Tapi kalau umpamanya pengen nyicil ya, pengen nyicil dengan konsekuensi harus siap dengan harga ini untuk dicicil kembali. Tapi kalau saya secara pribadi saya tidak suka masuk dengan area seperti ini ya teman-teman. Buat saya secara pribadi setelah saya tahu candle toyib, saya jarang beli di area-area ini nih, hampir tidak pernah. Kalau ditanyai saya tidak pernah. Sekarang ini saya sudah merubah mindset saya dengan pola satu toyib. Kalau memang itu ya saya tidak kejar BTC, saya kejar produk-produk lain yang sifatnya fundamentalnya bagus tapi sudah di golden ratio. Enggak, ini kan tidak futur masalahnya. Ini di sini di spot murni dan long term. Makanya time frame-nya 1 hari, bukan time frame 1 menit. Kalau futur kan kita bicara 1 menit, 15 menit gitu. Jadi saya tidak menjelaskan tentang futur di sini. Ya. Jadi kalau yang futur ilmunya gimana? Kalau yang futur coba ke roomnya Koh Kevin Shelley. Itu memang basicnya futur. Gitu ya. Kalau di sini sebetulnya kita membeli untuk menjual secara berkala, bertahap. Oh ya wis toh. Tapi bukan futur di sini. Salah kamar. Gitu ya. Bang Bujang ya. Di sini memang tidak futur, Bang. Jadi jangan dipaksakan untuk futur. Oh, maksudnya pembelian grosir dan retail. Jadi pembelian grosir itu gini, dasar pembelian grosir, teman-teman gimana untuk bisa mendapatkan pembelian grosir atau kita sebutnya adalah candle toyib ini. Ini titik terbawah di mana momentum penurunan secara drastis atau yang kita sering sebut itu adalah pisau jatuh. Jangan tadahkan tangan kita, nanti sobek. Saya mau menambahi dari ilustrasi itu. Tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai, pungut pisaunya. Nah, lantai dari pisau jatuh itu adalah kita temukan candle Bang Toyib. Candle Bang Toyib itu apa? 3 benang, lebar-lebar, time frame 1 hari, MA7, MA25, MA99, ada balok meloncat. Candle ini terbentuk karena 4 fase. Satu adalah berita buruk. Nah, saat ini baru berita buruk, kayak Kraken gitu. Itu baru berita buruk, masih geli-geli gitu loh, nggak usah bereaksi, itu baru awal. Kalau dia mau lanjut nanti akan ada panic sell. Kemarin sudah terjadi panic sell. Tipe ketiga itu adalah berita buruk yang sangat hiper. Tunggu dulu sampai ini juga muncul, setelah itu baru panic sell hiper. 4 kombinasi ini akan menuntun teman-teman melihat candle toyib ini. Ini adalah harga grosir. Jadi fundamental di dalam harga adalah 4 fondasi ini. Dan teman-teman menemukan yang namanya candle meloncat dalam time frame 1 hari di benang 3 benang dengan jarak yang lebar-lebar. Ini fundamental menurut saya, fundamental harga itu ini. Kalau teman-teman sudah mindsetnya dengan pola ini, teman-teman akan jarang beli. Setahun ini boro-boro teman-teman bisa mendapatkan ini sekali 2 kali. Kadangkala cuma sekali, kadangkala cuma 2 kali. Kenapa saya tumpukan, saya all in di sini? Dan kenapa saya di sini take profit margin. Jadi tak pecah pelan-pelan. Ini yang namanya investasi. Gitu ya. Balok toyibnya juga ini enggak balok toyib. 1, 2, 3 baloknya meloncat.
Kenapa namanya toyib? Karena kabur dari 3 benangnya. Gitu ya. Bujang kalau mau tanya soal balok toyib itu bisa lihat di YouTube saya atau di video TikTok ada itu. Jadi kamu kayaknya baru ini. Jadi belum tahu. Bisa lihat di YouTube saya ya. Itu untuk live di sini semua di-download kembali di YouTube Iwan Crypto. Itu semua sharing saya selama 2,5 tahun ini. Saya menjelaskan tentang prosesnya dan banyak. Jadi itu yang real saya lakukan, sudut pandang saya secara bagaimana melihat market. Itu saya sharingkan di sini semua. Jadi kondisi saat ini apa yang harus kita sikapi? Sejujurnya saya bingung. Kalau di tengah seperti ini, saya ditanyai, ini marketnya belum ngerti. Nanti tunggu aja apakah ada lanjutan. Yang saya takutin ada lanjutan dari berita FAT ini loh. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini ada, ya berarti dia sampai golden ratio. Kalau ini tidak ada, ini mentah, ya ini berarti di MA25 tok, selesai. Bukankah itu juga riwayat dari 2019? Bentar ya. Ini candle lagi elek tenan. Aku enggak tahu ini kenapa candle. Saya enggak bahas soal candle temper 4 jam karena temper 4 jam itu ada yang bocor-bocor, jadi nanti tidak bisa menjadi patokan takutnya. Saya sudah pernah bahas itu untuk temper. Jadi kalau yang di sini ya teman-teman, kita kan panduannya dari 1 tahun sebelum halving. 1 tahun sebelum halving yang terjadi adalah 2019 itu adalah tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Jadi ini tetap menjadi sebuah riwayat yang belum jebol seharusnya. Kalau besok hijau ya berarti ini yang terjadi. Dia cuma nyentuh di MA25, nyentuh MA25, terbang lagi. Jadi kalau ditanyai saat ini gimana Om, saya belum tahu. Apakah ada niatan dari grosir itu untuk serok kembali di MA99 atau tidak? Itu permasalahannya di situ. Jadi caranya gimana biar aman? Ya kalau yang belum beli sekarang 25%, tapi beli di golden ratio di time frame 1 harinya. Itu nanti bisa di area 50%, sama yang 25 untuk membackup kalau bocor ke bawah. Itu jauh lebih safety. Tapi kalau saya secara pribadi jarang membeli di area saat ini. Saya soalnya belinya di bawah. Iki langlong iki napa iki? Iki ora futur. Langlong wi. Yang kemarin itu apa SRP, terus itu ya kita Sandbox kemarin sempat di golden ratio tapi naik lagi ya udah, terus dibanting lagi. Ini ya kalau teman-teman perhatikan yang kemarin saya jawab ya, ini FTM itu barang itu koreksi, lihat nanti APT itu ya, APT ini saat ini itu ya hati-hati, saya takutnya kok areanya itu jadi ini sama semua rata-rata di ini ya. Jadi kayak FTM ini kan kita sudah bahas kemarin di sini. Nanti koreksi ini sudah terbentuk. Jadi kita belum tahu hari ini apakah hari ini menjadi momentum dia bisa naik atau tidak. Kita belum tahu. Tergantung reaksi marketnya. Ya sekarang kayak kemarin orang takutan gara-gara Kraken. Nah sekarang kok Krakennya oke, sudah mau nurut bayar $30, 30 miliar US dollar. Kan ya maksudnya gini loh. Lah ini kadang kala ini retail itu selalu bereaksi seperti ini. Jadi kita menunggu momentum retail. Kalau mau jadi grosir, tunggulah momentum retail dengan 4 fase tadi. Lah saat ini baru masuk fase kedua.
Kita belum tahu apakah ada fase 3 dan keempat. Kalau ada fase 3 dan keempat, ini yang terbentuk. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bullish memegang kontrol. Kalau dia bocor-bocor sedikit di sini itu sebetulnya tidak masalah. Dilihatnya adalah golden rasionya, naik apa turun. Gitu. Iya, ya betul, akumulasi. Tapi itu cuma setengah tahun toh ya. Teman-teman saat ini 1 tahun sebelum halving kenaiannya cuma setengah tahun. Jadi ini belum harga. Jadi nanti di bulan Mei saya takutnya gini teman-teman. Kemarin kan saya ngomong bulan Juni. Halving tahun depan itu kayaknya maju 1 bulan. Coba di cross check. Betul tidak saya gitu. Kalau maju satu hari 1 bulan, berarti saya takutnya, oh ya Bang Dwi, Mat Siang, takutnya itu nanti kenaikannya bukan sampai Juni tapi sampai Mei. Itu menjadi perhatian ya teman-teman, besok diingetin ya itu. Jadi ini kalau naiknya sampai berapa, antara Mei sampai Juni kita belum tahu. Setelah itu dibanting kembali. Jadi jangan Anda untuk long term sampai setahun 2 tahun ke depan, jangan bermimpi itu. Dan kita jangan bermimpi tahun ini akan ATH, itu tidak mungkin. Itu hampir tidak mungkin. Jawabannya gitu. Nanti tahun 2025 baru kita akan bisa melihat ATH. Itu gimana cara melihatnya? Dasarnya adalah riwayat. Kita kembali kepada riwayat. Ini itu apa ya, biasa kalau lagi drop ini toh ada yang aneh dengan posisi apa candle ini setiap drop loh itu kacau. Tak kasih tahu beneran, aku nggak tak ini setiap drop itu ya merah-merah tuh ya ini tak tarik gitu udah susah. Mbok apa memang digawe ngono apa piye kamu dengar. Beneran sampai susah kadang lho iki lho bisa kaya ngene iki lho ini. Padahal kan ndak tahu apa-apa lho. Ini kalau fase drop itu kaya ngene kejadian ini. Ini tak ini teman-teman yang sudah sering di sini ya tahu lah. Aku ndak tahu ada apa dengan Binen. Kenapa? Apakah kamu tidak mau saya menjelaskan ini? Om taunya info 4 fase itu di mana? Ekstrim. Kan kencang bertubi-tubi. Berita buruknya kan bertubi-tubi. Yang namanya hiper kan berarti dihantam terus kamu. FTX itu dihantam terus. Resesi itu dihantam terus. Kamu tidak dikasih napas beritanya. Lah nanti ada panic sell kan kelihatan. Lah nanti caranya titik terakhirnya baru yang teman-teman butuh itu adalah candle toyib. Nih momentumnya candle toyib 1, 2, 3 benang balok meloncat. Setelah itu dia terbang. Gitu ya. Jadi candle toyib itu saya mau sebenarnya intisarinya saya mau menjelaskan tentang candle toyib. Bagian dari candle toyib itu terbentuk karena 4 fase itu. Gitu. Itu yang saya amati dalam 2,5 tahun itu, dan saya membeli di titik-titik itu. Kalau untuk yang downtrend ya untuk scalping, tapi karena apa yang saat ini tidak untuk scalping karena posisinya sudah di titik terendah. 1 tahun sebelum halving memang harga terendah itu kemarin 15.500. Jadi besok kalau sebelum Maret itu teman-teman melihat harga lagi 18.000, ini mungkin akan dinaikkan antara areanya loh sekitar 40 ribuan lah. Sampai Mei Juni itu harusnya 40.000. Jadi kalau teman-teman lihat riwayat, ini di sini teman-teman, ini 1 tahun sebelum halving. Yang terjadi apa dengan 1 tahun sebelum halvingnya? Ayo kita bahas ya. Salangnya lewat nih, beda. Ki kon mikir, aku sampai ra iso obah.
Ya, jadi 1 tahun sebelum halving itu apa yang terjadi ini, teman-teman? Jadi dia naik sampai Juni, turun sampai Desember, dinaikin lagi sampai Februari, diturunin lagi sampai Maret. Jadi gitu, ini pola yang terjadi seperti ini. Dan kenapa Om kok masih melihat ini market akan naik? Karena secara riwayat, saya bukan orang yang memiliki analisa, tapi saya memegang kepada riwayat. Riwayat yang tertuang itu adalah real, dulu kenyataannya seperti itu. Dan itu terbentuk kembali memang saat ini belum jebol sampai golden ratio. Jadi kita masih ada pertahanan di MA25. Bisa ndak pola ini terbentuk? Ya kemungkinan besar memang akan terbentuk kembali. Jadi kalaupun bocor, pernah bocor di sini, ini kan pernah bocor nih. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini pernah bocor juga di MA25 sedikit-sedikit itu. Ya seperti saat ini yang Mbok lihat, ndak masalah. Jadi ini panduannya di sini saya. Iya, aku ini yang seringnya kesini ya, sering di room ini mesti ingat. Setiap kali ada dam gini, ini aku mesti candle ini dikuaco aku. Beneran. Susah sampai anakku. Enggak ya ndak kumat. Bener. Aku sampai ampun ini. Ya, teman-teman, ini diulangin kembali. Ini bisa mbok screenshot teman-teman. Ini penting ya. Ini screenshot toh. Ini dasar dari pembelian. Dasar dari pembelian. Berita buruk. Yang kedua adalah panic sell. Yang ketiga itu adalah panic sell hyper. Yang keempat adalah yang ketiga adalah berita buruk hyper. Yang keempat adalah panic sell hyper. 4 kombinasi ini adalah harga grosir. Setelah 4 ini muncul dengan sempurna, itu akan memunculkan candle toyib. Kalau teman-teman yang ini bisa lihat di video YouTube saya di tanggal 10 November. Itu penjelasannya pada saat itu momentum harganya itu real, betul-betul real. Ini balok ini ya, sudah turun curam sekali. Saya ngomong ini pada saat itu. Ini besok hijau. Dibully. Bukan dibully malah. Penyesatan, orat-oret, ora jelas kayak orang TK. Ini pembodohan. Wah, ngeri. Bener, bullyingnya ngeri bener saat itu. Jadi yang tahu di room ini ya mungkin Pak Edi, Bang Ibnu, Bang Arci itu ya, Bang Calvin itu yang support saya terus, Bang Dwi juga itu ya. Nah, terima kasih buat ya. Oh iya itu ya. Ya. Ingat kan dibully. Ngeri banget dibully bener. Serius itu. Jadi tapi ya enggak apa-apa. Semua kan ada waktunya. Kadang kan ya itu ada bagusnya, membuat kita bisa belajar. Kalau saya secara pribadi teman-teman, saya tuh suka. Jadi kadang ya candle-candle seperti ini kenapa saya tidak lepasin barang. Ini padahal saya kan masih ada take profit margin saya. Kayak kan jual di modalnya, masih ada 60% marginnya aja. Kenapa saya tidak jual? Saya sudah tahu ini akan koreksi. Ini yang membuat saya itu belajar. Jadi ketika kondisinya market seperti ini pun saya tetap tidak menjual barang ini dengan maksud gini teman-teman. Saya akan belajar sesuatu dari keilmuannya. Ini marketnya mau kemana, arahnya seperti apa. Biar saya tuh belajar di sini. Apakah dia nanti akan ke sini? Kalau ke sini baru saya akan beli lagi. Modal yang pernah saya jual itu akan saya belikan di sini. Tapi tidak tak cut loss yang di sini. Walaupun saya tahu koreksi. Ilmu itu butuh yang namanya penelitian. Nah ini yang saya pelajari itu adalah mendetaili dari penelitian ini. Kelihatannya simpel teman-teman,
ngerti ini kan tak jelas ya situ. Tapi kalau tahu apa yang saya alami 2,5 tahun secara proses jatuh bangunnya, harus diem, harus sabar menunggu momentum, itu perlu apa, sebuah dedikasi untuk apa, menyiapkan waktu, fokus, banyak lah. Saya berharap teman-teman di sini, ayolah yang sudah bisa mulai belajar buat room, kasih edukasi untuk bangsa ini agar bangsa ini tidak sangkut lagi. Saling mesakno, kalau beli nanti pomo di sini dia beli, padahal ini ruangnya orang jual gitu loh. Jadi kalau teman-teman dasar pembeliannya itu sudah benar, yang kedua yang harus dilakukan apa? Money manajemennya, seperti yang sering kali kita bahas. Jangan sudah beli di sini terus mbok jual semua di sini. Setelah itu marketnya seperti ini, naik turun bingung. Ini juga sama, nanti marginmu di sini percuma, habis di sini karena panik. Jadi kombinasikan pembelian harga terbaik dengan cara panduannya kan sudah jelas toyib, itu bisa dipelajari. Terus apa, money manajemennya dibangun. Tidak ada kenaikan yang terus menerus dalam market. Ini bisa mbok pakai untuk apa, saham, kripto maupun golden. Menurut saya sama semua. Dead cross enggak om. Saya enggak main futur sama sekali. Saya cuma main futur 1 minggu, cuma butuh keilmuannya aja. Setelah itu saya tahu, udah saya enggak mau. Karena itu janji saya ya kepada kepercayaan saya. Buat saya sudah cukup dikasih hikmat, saya sudah cukup diberkati dengan spot gitu ya. Saya pengen enjoy dalam dunia trading saya. Tapi itu pilihan, kembali lagi. SRP bisa sampai 0,9 bisa ya, santai aja. Kalau yang itu ambil tuh SRP ya, mumpung di golden ratio ambil ya toh. Kenapa, apa masalahnya? Ya masalahnya adalah satu saya sudah dikasih hikmah dan saya sudah bersyukur dengan spot. Kedua, buat saya itu investasi itu saya tidak mau jantungan. Buat saya gitu. Karena ketika teman-teman futur itu berarti setiap hari, setiap waktu, setiap kondisi kamu masuk di futur, kamu sudah siap perang. Apalagi yang tidak punya waktu jangan masuk futur, babak belur kamu. Dia sama, ada ndak teman-teman yang futur itu ada satu kondisi ndak yang kamu itu berdetak kencang pada titik terbawah atau titik urgent? Kalau ada, bayangin aja itu 5 tahun kamu lakuin itu dalam hidupmu dengan pendebaran jantung seperti itu, secara kesehatan juga tidak baik. Dasarnya itu saya. Tidak semudah itu Ferguson stop loss dan top. Kalau stop lossmu dihajar terus kan ya podoin nangis. Semua teori boleh ada, tapi tidak seindah itu gitu ya. Tidak seindah itu. Jangan bilang stop loss. Kalau stop lossmu dihantam 10 kali, ayo jenenge ora stop loss, chaos. Ya. Jadi tidak bisa. Kalau futur ya udah siapin waktu terbaik jam berapa. Kalau futur itu waktunya terbaik itu cuma jam 2 sampai jam 6 malam. Sudah menteleng itu segitu jam itu. Nggak untuk duit. Karena apa? Marketnya pelan.
dasarnya futur, ya udah kamu jaga lilin. Nggak boleh mbok tinggalin stop loss itu barang, nggak iso. Kalau mau gitu berarti nggak ada waktu. Dengan itu bisa mbok tinggal-tinggal ya di spot aja. Menurut saya gitu. Kalau dengan stop loss ngawur takutnya. Kacau. Berarti kan tidak ada waktu mbok paksain. Futur itu perang. Intisari futur itu perang. Jadi kamu masuk futur sudah pasti perang. Dan kamu siap berhadapan. Jangan ditinggal. Nah ini yang salah gitu loh. Stop loss dan juga 10 kali dihantam ke klekeran. Jadi jangan pola itu salah, menurut saya salah gitu. Kalau mau futur siap dirimu jam 2 sampai jam 6. Itu marketnya pelan sekali. Wis veto ning kono. Itu udah jelas gitu loh. Lebih jelas malah menurut saya gitu. Nge-swing di futur gila duitnya memang sekarang. Ya itu kan 1-2 orang aja. Itu kan cerita 1-2 orang. Tapi jutaan orang tidak diceritakan. Ya kan gitu loh. Ada yang itu wah ana wong sing nemu berlian 1-2 orang. Sing goleki ra entuk berlian yo akeh. Gitu loh. Nangkep ya? Jadi di sini kembali lagi bukan futur, wis rasa bahas futur-futur wis. Kalau sudah tahu futur bisa untuk ditakek, ya udah futur aja. Iya. Jadi jangan bicara sih 1-2 orang. Gue jutaan wong nglitak kabeh ora tau cerita. Ya itu terserah. Futur terserah. Duit-duitnya teman-teman. Ya. Futur enggak apa-apa, futur terus. Oke, nanya apa lagi nih? Yang mau futur silakan ya. Oke, kembali lagi tak usah bahas-bahas futur. Yang ini tak futur. Ya, jadi sudah stop lah ya, biar dulu. Turun bisa ke 18k om. Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bukan berarti tidak bisa. Tapi saya ingatkan kembali, secara riwayat itu sulit. Secara riwayat itu sulit. Coba dimatke lagi. Ini di sini. Ini di sini, ini waduh ini. Waduh. Ini butuh badai besar. Untuk sampai sini nih butuh badai besar. Beneran. Aku nggak getoi. Butuh gini loh. Ya mungkin bisa kalau umpamanya ada exchange butuh dikukuti kabeh meneh ngono lha kuwi bisa. Ya bisa aja, tapi tidak masalah kan. Kalaupun seandainya terjadi di sini, makanya jangan all in. Kalau teman-teman tidak all in, 18.800 ini bisa buat tahan. Itu ya, caramu gitu. Tidak usah all in. Saat ini pengen om beli dicicil tidak apa-apa. Nah, cari kalau untuk si BTC gini tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain selain BTC ya cari yang di golden ratio. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak SRP gini gitu. Jadi kalau gini kan kamu koreksinya tidak panjang, sudah rodok mending. Jangan cari umpamanya contoh ini kayak ini. Nah BNB gini ya, BNB ini. Nah kalau nanti koreksi di sini kan ya lumayan. Dari 300 ya berarti masih ada 10%. Jadi kalau umpamanya BNB turun sampai golden ratio ya paling di sini.
Gitu. Mantul gini biasa-biasa, wajar sekali. Tidak ada yang aneh gitu. Iya bujang. Iki katanya denen awone Syekh Kuiwe ya. Awone itu aja dia. Awone berargumen terus. Belajar ben belajar. Sing lain dulu ya bahas lainnya kesel. Bahas ini. Itu BTC lu nggak ketemu potensi. Belum tahu ya. BTC mau ke Golden Ratio apa enggak itu belum tahu. Ada potensi di Golden Ratio ada, bukan enggak ada. Saya pun ya kalau umpamanya kejadian ya saya nunggu, bukan enggak nunggu, saya juga nunggu. Kalaupun ada kejadian itu ya saya beli. Gitu. Ada kejadian itu ya gini ya saya beli 18.800, ya 19 ribuan lah. Gitu. Ya bisa jadi karena ini kan sudah gantung nih tengah ini untuk medeni, tapi bisa kadang beberapa kondisi itu mantul lagi bisa, makanya kan susah. Makanya kalau teman-teman perhatikan di TikTok ini kemarin kita sudah bahas ini blind spot itu tidak ada yang bisa ngerti, makanya titik buta namanya, titik yang tidak bisa sempurna kita lihat. Karena di sini sudah ada konfirmasi juga itu seharusnya kalau dengan baloknya sekecil ini seharusnya tidak dalam, harusnya loh ya. Secara keilmuan harusnya dia tidak dalam. Kalau dia mau bantai itu harusnya panjang. Kalau dia mau bantai loh harusnya panjang konfirmasinya. Ya kita tunggu aja lah karena sudah mulai rada tembus ini kan kita tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ini potensinya turun 40-60%, potensinya naik 40%. Kebalik ini sekarang karena sudah lebih dalam. Angkatan untuk naiknya jauh lebih berat. Ya. Itu aja, teman-teman. Jadi kalau yang saat ini beli umpamanya beli ini kan di harga berapa ini? 22 ya, 22 lah taruh aja ya. Jaga aja di area 19.000. Itu konsekuensinya gitu. Kalau kamu bisa beli 22 dan 19.000 ya beli no enggak apa-apa. Mantul dan dia nanti mantul lah di sini. Mantulnya di sini. Umpamanya terjadinya yang berat seperti itu. Jadi saat ini boleh dicicil aja enggak apa-apa tapi sebagian. Nanti kalau dia tunggu aja di umpamanya terjadi 19.000 ya ambil lagi 19.000-nya dibeli. Belum tentu ini juga turun karena juga bisa dia naik seperti riwayat 2019 karena saya pegangannya tetap 2019. Sebelum dia menyentuh di sini saya belum percaya bahwa itu tidak terbentuk. Tahun 2019 belum terbantahkan itu. Saat ini belum terbantahkan, masih setengah lah. Ini masih fase bingung. Di sini bingung market, kebingungan market. Ini kalau hijau nanti dinaikin lagi bisa-bisa, bukan berarti tidak bisa. Kalau BTC menyentuh MA25 jadinya bang MA200. Aku tidak tahu MA200. Coba MA200 sama ada di Golden Ratio. Berapa MA200 menurutmu itu? Oma. Bener tidak di 18664? Saya pakainya MA9. Ini Golden Ratio kan ini. MA99-nya ini. Ini Golden Ratio. MA99. Jadi itu candle itu tidak susah dibelokkan.
Karena jantungnya kalau kita pakai MA7, MA25, MA99, benang kuning ini yang marketnya mau kemana sebenarnya terbaca dari sini. Karena kalau teman-teman perhatikan ini kan posisinya naik. Jadi kalaupun dia terjadi benturan di sini dan bocor sedikit itu lumrah sekali, tapi bullish sedang memegang kontrol dan dia sedang memaintain dari bullishnya. Jadi bahasanya seperti itu. Itu sangat wajar, tapi apakah itu yang akan terbentuk atau dia akan terbang kembali kita belum tahu. Karena di sini adalah fase blind spot. Ayo siapa yang berani menjamin ini 100% turun? Nggak mungkin ada yang berani. Atau 100% naik. Sulit. Karena market sedang berperang. Tunggu aja. Makanya kenapa kita take profit margin yang di sini. Kita lihat keseruan mereka aja. Kita jadi sebagai penonton aja. Kalau teman-teman yang biasa di sini ya teman-teman, kenapa kita money manajemennya seperti ini? Di sini kita beli. Jadi yang di sini ini kita belinya di 15.850. Saya saat itu seperti itu. Ada yang 16.000, ada yang 15.700. Variasi ya. Di sini ini adalah toyib dan harga grosir. Terus di sini take profit margin atau take profit modal bisa, karena sudah marginnya 60%. Saya memilih take profit modal. Jadi tinggal 60% marginnya ditinggalin. Dengan tujuan apa? Ini akan ada pertarungan di sini. Ini yang namanya blind spot. Titik buta atau sudut pandang yang tidak bisa terbaca sempurna. Ketika blind spot ini itu ya biarin aja sampai dia tuntas. Makanya saya cuman seringnya kalau ditanyain belinya kapan, saya cuman jawab sama, saya cuman mau beli di titik ini. TPM saya modal nanti cuman saya mau beliin ketika 19.000, 18.900. Kalau enggak saya enggak mau beli. Dengan seperti ini kita sedang mengunci market. Loh kalau terbang ya enggak apa-apa. Terbang pun margin saya 60% ini terus naik. Gitu ya. SRP naik ke berapa tujuannya? Kalau dia memang ini nanti naik maraton FOMO sampai Mei, berpotensi SRP sampai 0,9 pun berpotensi. Ada pun sampai $1 kurang lebih ya. Kalau dia benar-benar FOMO naik sampai Mei ya. Seperti riwayat yang terjadi di tahun 2019. Karena ini masih perang ya, apakah dia mau turun atau enggak. Jadi ini teman-teman polanya ini aja, panduannya dari BTC-nya ini. Nanti semua koin itu hampir rata-rata sama, cuman yang sudah di golden ratio, enaknya contoh kayak SRP itu kan sudah di golden ratio. Enaknya apa kalau teman-teman sudah di golden ratio? Dia kalau itu tinggal naik aja, sudah enak. Teman-teman ini yang di golden ratio kemarin beli di sini sebenarnya tidak terkoreksi nih, koreksinya tidak jauh, tidak ikut terkoreksi. SRP ini paling sedikit koreksinya malam kemarin. Kenapa saya dasarnya membeli di golden ratio? Ya saya tidak mau terjadi penurunan dalam, sekalipun yang lain turun dalam. Ini turunnya panjang-panjang. Ada ini tuh SRP kecil sebenarnya. Kalau ini di golden ratio kan tidak banyak ini, karena pembeliannya di golden ratio. Gitu ya, caranya gitu. Caranya mempertahankan asetnya. Cara saya seperti itu teman-teman. Jadi beli saya di sini, terus tambah muatan di sini di golden ratio. Sama bisa mbok pakai ini golden sama itu. Ini ya saya praktekin ya, pembelian di golden ya. Option gimana untuk spot ya bang? Iya untuk spot ini ya. Ada yang tanya, sebenarnya aku tak nguyuh sik dulu bi, tak nguyuh sik.
Kalau naik bulan ini bisa 0,5 enggak? Ya mungkin bisa. Kalau maraton bisa ya. 0,5 kan enggak banyak, 20%. Bisa lah harusnya. Februari sih rata-rata marketnya itu ya. Marketnya bagus. Rugi apa ya? Kok iso ini? Ini ya untuk trading view ya. Untuk trading view ini kalau untuk golden ya. Nih saya coba lihatkan di golden satu kali ya. Apakah bisa toh? Itu ini buat apa? Buat golden gitu. Nih ya. Ini emas nih, aus. Ya. Ini saya sedang menjelaskan ini. Pernah saya jelasin. Bagaimana melihat titik terendah untuk golden di time frame-nya sama, satu hari, MA-nya MA7, MA25, MA99. Ketika teman-teman mendapati toyib, ini toyib nih, 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Saat itu adalah titik terendahnya. Setelah itu terjadi yang namanya pump. Gitu ya. Jadi bisa enggak? Sama. Karena yang kita pakai trading view. Ini maraton, menurut saya ini akan masih sama, hampir mirip dengan kripto. Harusnya kalau nanti kripto naik sampai Juni ini sama. Bisa sampai Juni sampai 2 bulan lebih panjang. Harusnya ya antara Mei lah, Mei akhir itu sudah warning lah, hati-hati itu. Harusnya FOMO. Ini untuk emas juga naik, harusnya naik. Jadi kalau nanti terjadi koreksi yang sangat wajar di mana, taruh aja di ini aja, di golden ratio-nya aja. Ya, area ini. Mungkin 1833, mungkin sempat akan kesentuh sekali bisa kalau di golden ratio dia. Tapi kan sudah kelihatan ini. Ini 2 itu nari di atas. Dan ini sudah menjauh golden ratio-nya. Ini saya kemarin kan gambar ini sama enggak? Ini enggak tak rubah loh. Ini tak gambar ini loh yang kuning ini. Bentuknya ini loh, akhirnya yang ini kan jalan loh sudah ini. Ini kan harusnya di sini. Ini sudah jalan nih. Ya kan? Seperti itu, teman-teman. Dan ini sudah nge-cross, kemungkinan besar dia nanti nyentuh dulu di sini. 1832, 18 ya. 1832. Baru mantul. Berarti dia memang bernapas. Dan itu wajar sekali. Kalau nyelam terus ndak bekani ya mati sama juga. Gitu ya. BTC dominan gimana? BTC dominan sudah nge-cross, tidak apa-apa. Ini mau turun, apalagi ini BTC dominannya itu udah cross. Ini potensinya kemana minimal dia akan nanti kesini aja. Nih, moga-moga ini yang terjadi ya teman-teman. Kalau dia bisa di sini bisa bertahan ya tidak tahu. Tapi kalau tidak bisa bertahan ya tembus. Nanti tunggu aja. Nanti malah teman-teman perlu menunggu itu di 20 ini, kita akhir bulan Februari itu ya. Nanti apakah dia bisa cross yang kita harapkan, dia tembus di sini ya. Kalau secara BTC dominan oke sekali sebenarnya, oke. Ya tunggu aja, tapi ada enggak kemungkinan ini tetap ada ya. Jadi teman-teman jangan all in. Saat ini jangan all in ya, saya ulangin lagi. Kalau teman-teman pengen bagi itu baginya adalah di kondisi saya mau masuk 30% atau 35%, ya silakan, enggak apa-apa. Dan pilihan ada di teman-teman. Kalau saya soalnya jujur teman-teman, saya tuh jarang beli. Saya tuh beli cuma di sini. Saya take profit di sini TPM itu tak tarik, akhirnya tak tarik semua modalnya, marginnya tak sisain. Beli lagi ndak, saya cuman beli kalau di golden ratio kebetulan
SRP itu di Golden Nasio saya beli. Jadi kalau dia ndak di Golden Nasio ya ndak tak beli, kayak ada gini ya. Lo ada kan bagus Om, sudah saya belinya kan di sini. Ada. Saya sudah take profit margin beberapa kali untuk ETF itu, saya tarik modal sudah gini-gini. Ini TPM saya. Jadi saya ndak mungkin dong saya beli di sini. Saya kalau mau beli dia kalau bendur di sini. Baru nanti saya beli. Di sini bocor sedikit, itu saya baru mau beli. Di sini nanti saya beli. Ini namanya ilmu grosir. Sulit, seharusnya sulit kalau teman-teman permainan money managementmu dengan sini TPM ya. Sulit untuk kamu sangkut, itu sulit. Saya sudah praktek ini 2,5 tahun. Saya belum Om TPM. Oh iya. Aduh, harus TPM. Saya ada sudah TPM Om. Ya ada sudah TPM. Tapi kalau sudah terlanjur gini tidak usah mau TPM. Sudah di bawah kok. Tidak usah TPM. Yang menjadi catatan penting itu APT, APT ya, hati-hati ya APT. Ini kita belum tahu APT itu sejauh apa. Ini saya pengen bahas untuk APT untuk teman-teman, soalnya banyak ya di sini APT. Ini kemarin kan dibahas ya sampai 14, ternyata lebih. Berarti 10.600 ya teman-teman. Kenapa 10.600 dasarnya apa Om? Dasarnya ini, resistnya akan menjadi support baru. 10 berapa ini? 10 berapa lagi? 10 lebih besar. 10.200. 10.2. Aki-aki ya. Nanti kalau 10.2 itu menjadi daya pangkingnya kembali ya pokoknya. Iya Om, sama BTC sayang. Nggak apa-apa sih Bang Alvin. Karena ini sebetulnya nggak harus mau take profit juga nggak apa-apa. Karena kemungkinan besarnya dia akan naik sampai Mei. Kalau saya sih optimis sampai Mei naik. Karena 1 tahun sebelum halving itu ada napasnya, sudah hampir rataan itu setara 4 tahunan rata-rata seperti itu polanya. Jadi kalau turun lagi ya aneh gitu loh, jadi aneh. Kalau sampai turun lagi ngejrok di bearish lagi itu ya aneh. Jadi ya berarti 4 tahunannya sudah tidak ada lagi. Tidak ada pembacaan halving, itu sudah tidak ada. Ya kan jebol kabeh kan. Rusak semua toh. Mungkin enggak. Karena ini by design. Jangan dipikir enggak by design, by design. Investasi pun mau di apa iso tenan to, secara riwayat muter terus gitu. Muter terus secara riwayat. Ada, ya ada napa? Ada enggak apa-apa, biarin dulu. Kalau yang sudah ada di sini ya wis toh. Sudah dapat di sini ya, ya udah. Yudi to nana. Payu bro. Lo Ya wis. Om catetane. Kita tinggal terus sehat ya. Iya, lebu. Suaramu lebu. Wis tinggal.
Sebentar ya teman-teman, ada itu sales. Ada, kalau yang sudah punya ya diemin aja. Kalau mau nyicil ya dicicil, tapi kalau saya secara pribadi maunya beli memang kalau Golden Rasio. Karena saya sudah punya barang di sini di bawah. Jadi barang saya tuh jarang beli teman-teman. Jarang beli, jangan dipikir saya bahas gini-gini beli tiap hari, enggak. Beli saya itu cuman pada tanggal ini. Ini tanggalnya. Saya beli itu cuma tanggal 9 November sama tanggal 20 November. 21 November. Itu saya beli BTC sama tipe ETF, itu yang BTC up, ETH up, SRP up, ada up. Dan semua sudah saya tarik modalnya semua. Tinggal marginnya semua. Jadi saat ini saya sedang TPM sambil mantau aja. Jadi apa yang saya lakukan lagi itu untuk pembelian cuma di SRP tipe up karena dia sudah menyentuh golden ratio. Itu memang saya ambil. Dan kalau teman-teman perhatikan, semua koin koreksi, SRP tidak koreksi terlalu jauh dari ini. Kemarin kan koreksinya dalam-dalam itu. SRP lihat aja, ya di situ-situ aja. Yang aku TPO ya wis toh. Ya kalau ada gini ya teman-teman, kalau yang enggak TP boleh, karena memang sebetulnya kenaikan bisa sampai Mei. Itu tergantung sih kalau karena kan gini, ada orang yang sanggup untuk bertahan sampai 5 bulan. Ada orang yang wah nanti ada koreksinya, contoh koreksinya seperti ini bikin reaksi marketnya kan otomatis psikisnya juga perlu diukur dengan psikisnya teman-teman gitu ya. Jadi pilih aja strategi yang terenak buat diri teman-teman sendiri, karena setiap orang itu strateginya beda-beda. Minimal gambarannya saya membahas secara gambaran secara global gitu ya. Kenapa saya take profit margin? Ya karena setiap ada toyib di sini 3 benang ini dan balok meloncat, dia akan koreksi. Koreksinya yang tergantung apakah dia koreksi sampai MA25 atau sampai MA99. Itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalau dia di MA25 sebenarnya wajar enggak? Kalau di sebenarnya wajar karena ini 20%, hampir 20%. Koreksi hampir 20% itu sangat wajar untuk tipe BTC. Kalau untuk yang small atau yang kecil-kecil itu harusnya lebih gede. Contoh ini ada. Ini dari 0,41, dia koreksi sampai 0,35. Ini juga baru 20% enggak ada. Ya toh? Enggak ada ini, belum ada 20%. Tapi untuk BTC sebenarnya sudah 20%. 18%. Untuk ada ini ya hampir ya sebenarnya. Ini 41, belum. Ada masih 15%-an. Dari atas ini ke sini masih 15%. Tapi yang kayak yang kecil-kecil seperti APT ini ya, APT ini yang baru FOMO kemarin aja ini sudah koreksinya dalam ini. Ini lihat 20 ya. Ini kan teman-teman sudah take profit margin. Ini kalau teman-teman lihat koreksi saat ini sudah hampir di berapa tadi? Sempat di 12, 13 ya. 13 itu sudah sekitar berapa? 40 lebih. Udah. Jadi seperti itu. Market itu seperti itu, tidak ada penaikan yang terus-menerus. Kalau 1, 2, 3 benang balok meloncat dan itu toyib. Konfirmasinya take profit sempurna itu ini. Dasarnya ini. Jadi toyib itu di atas digunakan untuk take profit margin, toyib di bawah untuk pembelian terbawah. BTC Bank itu BTC juga. Bentar ya. BTC ya, oke.
PTC masih galau, santai aja, tunggu aja, pantau aja, belum tentu juga dia koreksi lagi. Kalau secara riwayat harusnya dia sudah stop, karena bentukannya harusnya FOMO. Kalau secara riwayat FOMO terbentuk. FOMO terbentuk gimana? Ya FOMO terbentuk dia tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Sampai kapan? Sampai Mei. Karena secara riwayat seperti itu, teman-teman. Jadi so aneh toh, no. Sadar enggak teman-teman? Ini saya enggak ngutek-ngutek apa-apa loh. Ini ya, kalau setiap kali penurunan seperti ini toh, ini candle ini so mawut, so gede-gede yang ini loh. Sampai aku enggak mudeng kok. Bener yang biasa di sini itu sudah tahu. Mbuh napa iki binen iki? Aneh. Jadi kalau yang di 2019 ini 1 tahun sebelum halving teman-teman. Kenyataan yang terjadi 1 tahun sebelum halving adalah kenaikan sampai bulan Juni. Dan itu tidak menyentuh sama sekali golden ratio ya teman-teman, perlu diingat-ingat itu. Dan fase ini adalah fase FOMO yang terbentuk. Dan ternyata setelah saya telusuri, awal dari penurunan yang drastis, ini kan penurunan yang drastis, setelah itu naik menjadi dari bearish memegang kontrol, kan ini bearish panjang gitu ya, memegang kontrol, ini bearish panjang nih. Ini bearish memegang kontrol di sini. Menuju perubahan dari bearish memegang kontrol menjadi bullish memegang kontrol, fase ini biasanya awal mulanya adalah fase FOMO yang terbentuk. Kalau dia sudah nembus, itu fase FOMO yang terbentuk. Dasarnya apa? Ayo kita tarik dasarnya. Ini posisi bearish di sini ya, memegang kontrol. Begitu itu kalau yang ini ada benturannya di sini. Kalau yang ini ada nih ternyata ya. Tak pikir tidak ada nih. Kalau yang ini ada di sini mungkin. Berarti tidak bisa dibuat patokan yang ini. Cuman bisanya cuman yang di sini. Yang 1 tahun sama ini dengan 1 tahun sebelum halving. Belum tentu koreksi ya. Kalau lihat di riwayat loh ya. Kita kan mengujinya dari riwayat. Kalau dari riwayat dia cuman bentur tuh di awal. Nih teman-teman, saya iso digedheke asa masuk lagi lho ana iki lho. Kurang ajar loh ini. Gini apa? Wah, kacau teman. Ini biasanya sak lho tak gini gitu. Kurang ajar. Ampun ini binen. Apa mungkin dia tadi dipantau ya berarti. Ini biasa tuh candle enggak sampe ini gede-gede ini loh. Nih cuman sekali di sini nih. Jadi di ujung dok ini. Setelah itu enggak pernah dia ngayun ke atas. Dan tidak ada pola dia membentur golden ratio sama sekali. Ini 1 tahun sebelum halving ya, 2019 ini. Iya. Jadi nah ini yang jadi pertanyaannya, belum tentu Juni. Saya takutnya teman-teman, halvingnya itu kan maju 1 bulan. Apakah itu berpengaruh terhadap kenaikan Juni ini? Saya takutnya dia tidak sampai Juni tapi sampai Mei. Sampai Mei toh. Sampai ini kan Juli ya. Oh ini Juni. Juni 27 ya. Berarti dia nanti bisa jadi sampai Mei takutnya. Karena apa? Halvingnya itu dimajuin kan 1 bulan. Jadi kalau kita hitungan kalender kan akhirnya berbeda 1 bulan. 4 tahun beda lagi 1 bulan, 4 tahun beda lagi. Takutnya dia maju. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang aneh ini. Nah, ini jadi ingat ini saya. Oke, tak bahas ini sekalian. Kalau teman-teman perhatikan, dia Februari itu masih di bawah. Saat ini sudah di atas. Berarti prosesnya tuh lebih cepat.
prosesnya lebih cepat. Nah, yang kita perlu takuti adalah 1 bulan sebelumnya. Jadi bukan Juni nanti. Terakhirnya itu bukan Juni. Terakhirnya Mei. Itu yang saya lagi amati ya. Nanti tak info lah. Next tak info. Apakah Juni atau Mei gitu ya. Nanti kita akan lihat dari apa? Dari golden rasionya, teman-teman. Ini ciri-cirinya. Golden rasionya nanti kalau titiknya sudah gunung dan mulai belok gini, sudah lepas soin. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Nah, ini pernah ajar do gak kayak gede-gede ini lah so. Kalau teman-teman mau tahu, belokan ini selalu menandai dari posisinya. Tapi sebelum ini terbentuk, teman-teman bisa melihat toyibnya dulu. Ini soalnya aku rasa bocor karena digawe do sampe ini gede-gede ini gitu. Coba lihat yang di YouTube saya sebelum-sebelumnya, saya sudah jelasin ini cukup panjang. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman di Mei atau Juni kalau ini sudah terbentuk ini ya, golden rasionya sudah belok gini, dah ndak usah mbok gudeli lagi. Ya. Ini udah lama ini, tadi sudah 2 jam lagi ya. Oh enggak, 1 jam lebih 13 menit. Masih 1 jam 13 menit. Saya lebih baik siang ya, soalnya flu kemarin itu gak itu ya, tapi tak kasih Pak Kiumi Brambang tuh kayak Pak Edi ngomong di apa potong-potong ke Brambang gitu. Timbang tak potong ya, tak ambus we. Mampet loh, langsung mampet loh. Tapi tidak dekat-dekat deh ya. Yang dekat-dekat hitungnya kan itu ya. Tak ambuke gitu ya, mampet loh. Nggak. Jadi bau Brambang itu mematikan virus. Bener mati ya. Jadi orang pilek. Padahal udah parah banget. Dia amenan yang dia. Dia hemat yang ya. Kerja aku hari ini. Aku kerjanya jam 9 sampai jam 2 lah. Ya nandok juga. Ini makanya loh lagi mudun ora apa ora ya dah santai sih lah wis ya teman-teman ndak usah terburu nafsu dan belum ambil, cari aja yang di golden ratio. Dasarnya apa atau yang di golden ya, contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini yang kan sudah di golden ratio yang kemarin kan di golden ratio di sini tak belinya. Kalau terjadi koreksi itu tidak banyak. Ini paling tidak banyak SRP. Tapi kalau teman-teman perhatikan yang kelasnya seperti FTM, loh ini dropnya gede-gede nih. Lihat, gede-gede. Karena apa? Dia tidak di golden ratio. Gitu ya, caranya melihat gitu. Lebih aman lah gitu. Kalau yang belum beli ya konsekuensinya, nah ini sudah setengah ya tidak apa-apa sih sebetulnya. Kalau teman-teman mau umpamanya, aku mau beli di sini ya, dengan konsekuensi apa? Konsekuensinya kamu harus juga buat cicil di sini. Itu. Thank you Duda Bandung Rasla ya. Dengan konsekuensi seperti itu. Dibeli lagi di 281. Siap-siap gitu. Belum tentu juga dia sampai sini, tapi karena kalau tidak sampai sini kan teman-teman ya ketinggalan juga. Lah di sini saya memang bingung kalau ditanya ini pasti dia tidak ngerti, tidak ada yang pasti. Kalau teman-teman belinya di Thoyib sudah aman, ini 1, 2 benang, 3 benang, balok meloncat ini Thoyib nih. Makanya pembelian terbawah ya di Thoyib nih, 1, 2, 3 Thoyib. Ya toh? 1, 2, 3
Toyib ini toyib nih sini kecil. Thank you Bang Buddha. Ya kalau yang belum beli dicicil bener. Nggak usah all in ya. Alon-alon gue, yang penting kelakon. Tiba gue. Alon-alon aja. Soal saya sudah beli di bawah banget. Ya saya sama teman-teman, beberapa teman-teman yang sudah di bawah tuh seperti Bang Calvin tuh malah belum take profit dulu. Ngaruh. Ya enggak apa-apa kalau memang maksudnya sudah siap secara psikis itu enggak apa-apa, sampai Mei itu malah seger ya, enggak usah naik itu, enggak usah pusing malah. Siba. Ya wis toh, cicil. Ini ya kemarin kan sempat dibahas oh dan nanti sampai ternyata kemarin anakku ini nih sampai 12 ya tak pikir ya. 12 itu tak pikir kan cuman di sini, ternyata enggak loh, turun lagi ya, tapi enggak apa-apa, ini sudah dipertahankan, ini enggak masalah. Cicil aja. Ini yang tanya Shiba piye Om, belinya kapan? Nah ini kemarin itu posisi di bawah itu serok dikit, nanti kalau bisa ndak Om ke bawah lagi ya bisa-bisa aja, tapi sangat kecil lah gitu ya. Kalau sampai bawah lagi bisa Om ya bisa ke sini ya, beli aja di 0,1 ya itu ya, 1 ya, tunggu, tapi mbuh dapat apa enggak itu masalah. Kalau saya sih kalau pengen ya cicil aja dikit gitu. Karena ini kan sudah juga banyak ya koreksi itu udah, ini 115. Nah ini dasar dari koreksi ini teman-teman. Koreksi itu memiliki dua tipe. Kalau yang tipe berat itu 30 sampai 50. Kalau yang tipe ringan ya memang dia sampai MA25, biasanya memang tidak bisa sampai se-powerful itu koreksinya. Paling area sekitar 10 sampai 15 sampai 18 lah. Separuhnya dari biasanya bisa. 25 lah, antara 10 sampai 25. Kalau yang memang dia nyentuhnya di MA25. Berarti kan dia belum balik, toyibnya belum balik ke golden ratio karena fase FOMO gitu. Tapi kalau yang powerful dia sampai ke golden ratio, rata-rata ngukurnya adalah 30 sampai 55%. Rata-rata di situ. Gitu ya. Biasanya mau ke berapa? Belum ada yang tahu mau ke berapa. Tapi mungkin ini bisa jadi daya pantul dari ini bisa. Tapi bisa juga ke MA99. MA99 berapa? 18.800. Jauh loh. Sulit enggak? Sulit. Begitu sulit ya. Lupakan Rehan, begitu sulit. Apa enggak ada kaitan dengan bad news atau good news? Ada toh lah, itu kan ada toh. Tapi kan jelas ini bayang no, bad newsnya itu kan Kraken dituntut oleh SEC, bocor beberapa exchange sebenarnya dituntut karena stakingnya, harus ganti rugi, harus kena denda. Akhirnya dari pihak Kraken dituntut 30 miliar dolar, dibayar sama dia, selesai kan. Nah sekarang yang mau ngono tok iki gimmick apa ora? Apakah berita? Ya kadang kala kita cuman harus melihat aja. Yang penting makanya kalau teman-teman belinya di toyib, wis ora usah mikir ngono. Nanti kalau dia mau dikasih dentuman lagi itu kan nanti muncul. Ini kan posisinya saat ini baru fasenya ini fase ini, kondisi saat ini ya. Berita buruk dan panic sell. Ini dua kombinasi ini yang sedang terjadi. Nah, tergantung apakah dia mau kulaan lagi di 3 atau 4. Jadi kalau 3 dan 4 ini gunanya untuk menyentuhkan atau membuat pressure yang tadi tak sebutkan 30 sampai 50%. Kalau saat ini kayaknya bentukannya cuma 2 ini. Jadi wajar kalau dia koreksi di MA25 itu wajar. Karena belum muncul. Nanti kalau ini muncul, ini bisa sampai golden ratio.
34 itu apa? 34 itu adalah berita buruk yang sangat hiper atau bertubi-tubi. Atau yang keempat adalah reaksi dari berita buruk yang sangat hiper adalah panik sell hiper. Kalau ini muncul, jangankan di sini, bisa sobek di sini dan membentuk toyib lagi bisa. Tapi kayaknya jauh gitu. Jarang pulang cari. Iya, toyib itu cari kudu itu Bang Calvin itu yang tahu persembunyiannya toyib. Bang Calvin sama Bang Dwi itu. Toyib itu muncul jarang ya teman-teman. Mungkin setahun 2 tahun gitu. Setahun ini kadang 2 kali, sekali. Kalau teman-teman perhatikan ya, toyib muncul itu tidak banyak. Tidak banyak beneran. Jadi momentum itu jarang sekali terjadi. Kalau teman-teman perhatikan itu ya, ini perlu setahun aja dapat 2-3 kali, wah hebat banget itu. Jadi kalau sudah beli di toyib itu ya sudah, teman-teman kan santai. Ini si Bay itu ya, muka-muka aja ya mantul ya. Ya sekarang kalau mau beli itu pas lah ini kondisi orang takut gitu ya. BTC retest ke 22 enggak om. Kalau kayak yang lihat gini ya sudah enggak ini. Mau mantul apa enggak. Kalau mau itu saya jebol itu malah. Kalau mau turun lagi saya jebol. Bukan retest, malah lebih cenderung ya enggak tahu lah ya. Kalau lihat di polanya ke atas gini, kita belum tahu. Ya pokoknya gini ya teman-teman, apa yang harus dilakukan dengan kondisi market seperti ini? Ya cenderung jangan all in. Itu saran saya gitu. Kalau teman-teman yang belum beli itu yang repot sebetulnya. Beneran yang repot. Kalau saya kan soalnya sudah beli di sini. Yang belum beli itu yang sulit. Karena market seperti ini kan bingung. Mbok beli nggo longsor. Ora mbok beli nggo ketinggalan. Ya kan? Serba salah kan. Nah, saya tidak suka dengan kondisi market seperti ini. Makanya kenapa saya tidak jual semua. Dasarnya karena saya tidak mau di persimpangan jalan. Ini penting, psikis seperti ini penting sekali untuk teman-teman, jangan sampai kalah di psikis ini. Ini banyak orang hancur itu di sini. Karena apa? Dibeli kok turun lagi, dibeli lagi kok turun lagi. Mental muntak dijual lagi, nanti naik mbok tututi lagi turun pasan gue. Nanti mentalnya habis. Karena ini naik turun toh. Nah kalau saya sih cari aja ya, selain BTC yang sudah di golden ratio, yang sudah di areanya gini loh, jadi sini. Kalau saya mencari koin yang seperti itu, saya tidak mau beli di tengah-tengah gitu. Kalau saya $1 tahun piro bos? Apa kuwi $1? Wah, enggak ngerti itu. Coba dicari. $1 ya tahun berapa itu? 2000 berapa? Ya, gitu ya. Sementara market pantau aja. Kalau mau cicil ya cari cicil-cicil yang sudah di golden ratio. Seperti coba Sen gitu ono ae. Sen gitu piro? Sen kemarin sudah naik loh. Yang kemarin sudah beli Sen sudah naik, sudah turun lagi. Tapi untung loh masih dikain naik, pasik naik gitu ya sudah bagus. Sudah dikasih napas dulu. Ini kan loh teman-teman ya. 1, 2, 3 ternyata balok ini ternyata koreksi lagi. Nah ini dipertahankan di sini tidak apa-apa. Ini Sen kalau mau masuk ini, siapa yang tanya mau masuk apa? Lah ini Sen ini masuk karena dia belum jauh, benar ya.
Masuk aja itu untuk sen ya. Yang mau masuk sen itu cicil boleh. Algo ya algo. Belum tentu drop lagi. Santai aja. Pantau aja, belum tahu nih. Ini masih di tengah, enggak tahu. Ini algo ya, yang pengen beli nih. Nah, algo Kamu mau beli algo. Cicil boleh ya. Belum tentu ngedrop sampai golden ratio ya, karena itu melawan riwayat. Kalau sampai ngedrop di golden ratio itu berarti riwayat yang dulu pernah terulang itu buyar kabeh. Bubar ceritane. Tidak beli algo ya wis toh. Enggak apa-apa, itu bagus ya algo. Kali yang gini-gini aja. Jadi kenapa kok saya masih meragukan dia sampai golden ratio? Karena kalau sampai ini ke golden ratio, berarti ini kan membentuk pola baru. Berarti kan posisinya nanti lengkuannya ndak bisa panjang, dia akan polanya akan berbentuk gini. Kalau yang seperti pola apa? Seperti pola di tahun 2021 ini. Memang pernah ada posisi mangkok gitu. Tapi kan ini bukan riwayat sebelum halving. Itu terjadinya ini setelah posisi FOMO terbentuk dulu. Dan itu sama dengan kondisi yang di sini. Kalau teman-teman perhatikan, jadi gini, ini ya, riwayatnya gini. Dari bawah posisi habis bearish memegang kontrol, ini kan bearish memegang kontrol seperti sebelum Desember kemarin ya. Ini dam sampai bawah. Ini bearish memegang kontrol. Carane baca marketnya ya wis bearish wis ya wis. Kok mengerti ya bearish ya. Drop wis. Di sini toh sekarang berubah jadi kondisinya yang tepat saat ini seperti apa? Posisi ini bullish memegang kontrol. Ini FOMO. Tidak menyentuh golden ratio sama sekali. Setelah itu dia koreksi membentuk pola dua lengkuan ini. Tapi setelahnya disambut lagi oleh posisi FOMO. Jadi biasanya kondisi ini terjadi keduanya nih, habis FOMO baru dia bentukan laginya bentur-bentur gitu setelahnya FOMO. Jadi untuk saat ini tidak tepat, secara riwayat tidak tepat kalau ini bentukannya ya bisa jadi juga, tapi mungkin secara riwayat itu tidak, kondisinya tidak tepat untuk membentur di sini, membentur gini, ini kurang tepat harusnya. Karena harusnya yang terjadi secara riwayat itu adalah FOMO yang terbentuk. Ini harusnya ini yang terbentuk gitu ya, seharusnya gitu ya. Tapi kembali lagi, saya kan bukan Tuhan. Nggak ngerti ya no. Ini saya cuman membaca secara riwayat, saya nggak ngerti gitu loh, apakah ini yang terbentuk nantinya seperti ini terulang kembali atau enggak ya, kita pantau. Yang terpenting adalah apa? Kalau umpamanya beli sekarang, ya disiapin dana untuk pembelian kalau terjadi yang di luar ekspektasi kita. Itu di golden ratio. Golden ratio di mana di sekitar area 19 ribuan. Itu ya.
Ya, semenjak belajar dari abang aku juga baru beli tadi. Oh gitu ya, ya semoga saya bukan Tuhan. Iya iya toh, bener. Jadi nggak ngerti, nggak ngerti, kuwi ta ya, nggak ngerti arahnya neng di ya. Jadi sekarang ini pira om gitu, ya sebenarnya aku nggak ngerti secara pasti, mau nggak Tuhan. Jadi masih ada nasihat pun ya masih ada, itu ya. Thank you sering miss ya. Pak Men, ya, iya pasang di itu toh. Sudah take profit, kita tinggal pasang aja di 8 yang itu dipasang di 18.600 sampai 19.000 kalau terjadi yang tidak kita inginkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau cicil boleh tapi jangan all in karena zona ini juga belum bisa dipastikan. Kalau saya secara pribadi sih enggak usah, kalau yang sudah punya lo ya, kalau yang sudah punya saya malah melihatnya tidak perlu ditambah muatan, tidak perlu. Nanti tambahnya muatan perlunya di 19.000 kalau yang sudah punya muatan ya. Tapi yang belum ya cicil loh, ya mau tidak mau toh. Nah, nanti terlambat bi kalau dia naik terbang ya bingung. Nah, kondisi koreksi gini ya cicil tidak apa-apa, nanti siapin dana di 19.000. Tapi sebaiknya carilah koin-koin yang di golden ratio kan banyak, seperti Albu, seperti ini SRP ya. Mana SRP? Albu, SRP loh, ini kan sudah di golden ratio, mendingan bermain di situ. Sama cari lagi yang bagus-bagus yang momen bisa buat itu. Om balik dulu, ketemu lagi nanti malam ya, oke. Siap, kalau on lagi tetap semangat ngajarin yang baru. Ya, baru tahu. Ya, oke. Siap. Kalau jadi ke situ masih ada dana sedikit. Iya. Tapi moga-moga aja tidak lah ya. Menurut aku tidak saat yang tepat untuk ke golden ratio, itu tidak saat yang tepat. Karena apa? Nanti bantai-bantainannya itu di Mei, Juni lah. Juni itu nanti finalnya gitu loh. Juni itu finalnya. Kalau kita melihat market dunia ya, saat ini apakah lebih buruk dari tahun kemarin? Tidak. Marketnya pasar itu tidak lebih buruk loh. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Resesi yang terjadi saat ini berdampak kepada market, iya. Kenapa dampaknya market saat ini? Januari ini adalah kenaikan harga secara serentak hampir rataan produk. Itu membuat yang namanya pembelian market itu menurun. Biasanya beli 10, karena harganya naik beli 8. Otomatis terjadi pengurangan. Jadi perputaran dalam siklus keuangan juga berdampak. Tapi dampaknya akan panjang. Nanti bledose itu bulan 6. Bledose nanti bulan 6. Ya, kalau teman-teman perhatikan, seperti Bu Sri Mulyani di Oktober itu bicara kira-kira ngawur enggak? Seorang menteri keekonomi itu bicara 8 bulan dari sekarang. Dia itu sebenarnya sedang membaca market dunia, dampak dari perputaran keuangannya. Itu ada ilmunya. Saya percaya pada titik di mana Juni itu juga akan mengalami yang namanya dampak krisis yang lumayan akan terasa. Kita belum tahu, nanti Juni ada itu. Nanti kita tonton aja, Q2 kita tonton aja, koreksi deh, gitu ya. Bulan 6 ya. Bulan 6 udah jadi gembel. Tok isa. Ya ono meneh.
Udah. Besok serok Senin jual. Oh niki scalping. Makanya nabung dia begitu om kasih sinyal baru beli, makanya kami jarang buy. Oh tuh ya Bang Calvin tuh betul. Iya, sekarang sudah yang sudah biasa di sini sudah mulai ngerti stylenya gitu. Saya sih bersyukur itu ya, teman-teman apa sudah mulai bisa momentum kapan beli, ya itu bagus. Phantom ya, kalau Phantom itu kemarin kan sudah take profit margin harusnya. Ini Phantom itu kemarin ya ngeri loh, naiknya ngedeni. Ini ngedeni tapi di sini kan sudah TPM harusnya. Ini sudah sinyal kita TPM. Ini sudah itu, kalau ini apakah bisa tapi ada konsekuensi gitu ya. Oke. Kalau saya secara itu saya takutnya nanti ke sini. Nggak tahu ya, karena ini sudah tinggi sekali kalau teman-teman perhatikan. Ini sudah tinggi sekali dia. Bayangin aja loh ini. Ini 19. Dia naik hingga 6. Ini 300%. Jadi kalau ini 6, dia diturunin sampai areanya mungkin tidak sampai sini ya, mungkin sampai sini lah. Ini loh mungkin ya. Nih 35 itu sebenarnya baru 45%. Jadi wajar. Jadi teman-teman yang FTM ini hati-hati ya. Saya takutnya ini kan karena volumenya sudah tinggi. Ini teman-teman perlu perhatikan cara ngukurnya gimana. Kalau posisi riwayatnya ini sudah 300%, ini dari bawah ke atasnya 300%. Kalau dia diturunin ke areanya itu adalah 45%, itu wajar. Nanti ngecrossnya adalah golden ratio-nya nempel di sini, dan ini titik temunya. Itu wajar. Jadi ada potensi ke situ om, ada. Walaupun ini belum tentu terjadi, bisa jadi dia cuman mandul di sini dan ini kembali bereaksi ke kembali bisa. Ya ditunggu aja lah seperti apa momentumnya. Itu ya. Karena tidak ada yang tahu. Ini titik blind spot makanya. Ini tergantung ini retailnya. Ya tapi kalau BTC-nya naik ya ini naik juga. Ini retail yang mendominasi, ini retail soalnya. Jadi ini kita butuh retail yang semangat untuk membeli. Kalau yang kesini ini kita butuh paus yang pengen beli lagi di sini. Makanya dia drop dulu karena amunisinya mungkin habis. Sudah dijual banyak toh. Amunisinya habis, koreksi KCW. Nanti kita serok kembali. Sebenarnya ilmu ini yang dipakai oleh para paus. Jadi paus belinya itu modelnya gini. Ini belinya mereka seperti itu. Jadi mereka tidak asal beli di sini buat apa buat dia. Tidak ada untungnya. Dia kalau mau beli di sini atau di sini. Gitu ya. Jadi uang kita kecil pun, tapi kalau ilmunya kuat, kita tetap sama dengan paus. Ya. Sen siap. Ya. FET, wah itu sudah terbang ya kita kemarin ya. Coba benar enggak itu koreksi? Kemarin sudah pernah dibahas itu ya. Sudah pernah ada yang tanya ini. FET Ocean ya. Ini kan kemarin kan pada ke FOMO AI. Ini jadi satu perhatian ya. Sebetulnya karena apa kok market saat ini ya, ini kemarin itu orang itu diguyur dengan yang namanya itu FOMO. Dan kalau yang di room ini kemarin saya sudah jelasin, jangan ke FOMO lagi, jangan terulang lagi. Lah ini yang terjadi. Karena apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Kalau sudah itu yang terjadi di titik ini, koreksi.
ini belum tentu selesai, jangan mbok pikir ini selesai. Ini bisa turun lagi nanti di MA25 sangat mungkin. Atau mau di golden ratio, belum tahu kanan. Nah, kalau melintut dari riwayat seperti contoh ini yang bisa dibuat contoh dengan FOMO model gitu, itu APT. Ini ya, APT ini. Ini APT ini kemarin, ini naiknya sudah lebih dari 500%. Jadi gitu ya. Nah, ini terjadi 1, 2, 3 benang balok meloncat. Ya. Terjadi koreksi. Wajar enggak? Wajar, bisa jadi koreksinya nanti akan menyentuh di supportnya baru ini. Supportnya dulu di sini 10 lebih 2-an. Bisa enggak? Bisa, jangan dipikir enggak bisa. Gitu ya. Lah ini yang kejebak ke sini itu apa? Yang FOMO. Makanya kalau lihat market jangan ketika FOMO. Ketika di bawah golden ratio atau toyib. Itu. Nanti tidak sangkut. Jadi ya caranya ya, option ya, oke, option. Ya, Pak Edi kemarin sudah itu ya, udah margin banyak. Itu Pak Edi sudah margin banyak sampai 500%. Jadi kalau belinya di toyib ini sini ya, ini toyib juga kan. Teman-teman kalau pembelian di mana 3 benang baloknya meloncat, ini toyib nih di sini nih. Kalau belinya di toyib ini satu-satu, ini sudah sampai 500%, 400% juga. Harus di take profit enggak? Harus di take profit. Dasarnya apa take profitnya? 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat. Jadi kalau sudah full block di atas itu sudah tidak usah dilawan take profit. Apa yang di take profit? Marginmu. Kalau $100 di atas jadi $500, 400 diambil. Tinggalin 100, terjadi koreksi. Ini koreksinya bisa tinggi. Lumayan. Bisa reaksinya bisa sampai MA25. Harusnya MA25. Kalau sudah full gini loh ya. Mungkin di sini. Atau kalau yang lebih dalam dia akan ke sini. Mungkin ya. Nah, kita belum tahu apakah dia nanti di sini dan mandol atau di sini dan mandol. Ini dua yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau untuk menambah amunisi harusnya di sini. Menambah amunisi loh ya, dari sini TPM-nya. Menambah amunisinya di mana? Di golden ratio. Kalau enggak gimana Om? Ya udah diemin aja, kan masih sisa itu modal. Biar aja dia terbang. Dengan seperti ini enak tidurmu. Gitu ya. Itu dasarnya seperti itu. Cara tradingnya seperti itu. Gitu ya. Oke, sudah 1 jam 45. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Semoga Indonesia semua investornya take profit semua, margin semua. Indonesia suka ilmu. Terima kasih buat supportnya untuk Bang Calvin, untuk Bang Elpras dan Trader Sat, Haji Restu 100%, Bang Sahrial juga, semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya. Sehat selalu ya Bang Dwi juga ya, terima kasih. Oke. God bless you all.